Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila amma ba'du. Qala syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi wa qad ulumihi wa bikum bidaran amin Allahumma amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu babul udhiyati ya sunnatun muakkadatun la tajibu illa bin nadri wa biqawlihi hadhihi udhiyatun aw ja'altuha udhiyatun wa la yujzi'u illa al-ibilu wal baqaru wal ghanam wa afdaluha badanatun thumma baqaratun thumma dha'inatun thumma anzun thumma syirkun min badanatin wa sab'u syiyahin afdalu minal badanati ila akhirih wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah, salatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kabar kepada kita Muqaddimatul Hadramiyah dengan syarah Minhajul Qawim, di mana dijelaskan tentang bab udhiyah atau bab berkorban. Udhiyah adalah satu nama, satu sebutan ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala. Nama yang diberikan untuk binatang yang disembelih di hari raya Idul Adha. Jadi sembelihannya itu disebut udhiyah. Sembelihannya disebut udhiyah. Jadi yang disembelih itulah yang dinamakan udhiyah. Ada pendapat mengatakan diambil dari kata duha, karena memang apa? Waktunya adalah waktu duha. Hukum berkorban ini dijelaskan di dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam, keturunan manusia, di hari raya Idul Adha, jadi Yaumun Nahri adalah hari Idul Adha. Tidak ada amalan manusia pada hari itu yang lebih disukai di sisi Allah Ta'ala melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Wa innaha latati yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Dan sesungguhnya bakal datang nanti di hari kiamat itu hewan kurban dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi. Dan itu darah yang dialirkan dari hewan kurban tersebut, sebelum dia sampai jatuh menetes ke bumi, Allah Ta'ala sudah berikan tempat yang mulia di sisi Allah. Artinya amalannya amalan yang dimuliakan di sisi Allah. Amalan berkorban itu amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Idul Adha. Jadi barang siapa yang kepengen disuka, dicinta oleh Allah Ta'ala, dan dia memiliki rezeki, maka hendaknya dia berkorban. Hendaknya dia berkorban.
Apa hukumnya berkurban? Ya sunnatun muakkadatun. Hukumnya berkurban yaitu sunnah. Ya sunnatun alal kifayati muakkadatun. Sunnah kifayah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Jadi ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sebagaimana kita kenal ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban personal, perorangan. Seperti sholat subuh. Sholat subuh tidak bisa diwakilkan oleh satu orang dari keluarga. Si suami sholat, berarti istri sama anak-anaknya libur. Nah ini apa? Pemaknaan yang salah. Karena sholat subuh bagian dari fardu ain, wajib perorangan, wajib perorangan. Suami wajib sholat, istri wajib sholat, anak-anak yang sudah balik di dalam rumah tadi wajib sholat, pembantu yang tinggal nginep di rumah tersebut wajib sholat. Jadi siapapun kita, orang Islam yang sehat afiat berakal, maksudnya sehat afiat akalnya, dan jantungnya masih berdetak, maka wajib sholat. Tidak ada alasan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Seandainya tidak bisa berdiri, maka dibolehkan duduk. Tidak bisa duduk, dibolehkan miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Miring tidak bisa, maka diperbolehkan telentang. Jika telentang sudah sulit, maka sholatlah dengan isyarat sebisa dia. Artinya perintah sholat yang 5 waktu tidak pernah hilang kewajibannya dari setiap individu kita, setiap perorangan kita sampai datangnya kematian. Itu namanya fardu ain. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti sholat mayit. Bila sebagian dari kita sudah mengerjakan, maka yang lain tidak wajib. Maka yang lain tidak wajib. Di masjid ini, di kampung sini ada mayit. Lalu ada 2 orang laki-laki, yang satu jadi imam, satu jadi makmum, sholatin itu mayit. Maka gugur kewajiban sholat mayit buat orang laki yang lain di kampung ini. Itu namanya fardu kifayah. Bila sudah sebagian mengerjakan, maka gugurlah kewajiban untuk yang lain. Nah ini ada lagi sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Pada dasarnya disunnahkan kepada kita semua yang muslim, yang berakal, yang sudah balik, yang punya kemampuan, kecukupan untuk hari raya Idul Adha, dan punya kecukupan untuk makanan pokok sampai hari tasyrik, maka bila ada kelebihan rezeki disunnahkan untuk berkurban. Jelas ya? Jadi bagi siapapun kita muslim yang merdeka tentunya. Zaman dulu ada perbudakan, zaman kita alhamdulillah tidak. Dan dia berakal sehat, artinya tidak gila. Lalu dia memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah kelebihan rezeki. Kelebihan rezeki untuk kebutuhan pokok di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Di 4 hari kebutuhan harus tercover. Tanggal 10 pas Dzulhijjahnya itu hari Idul Adha,
tanggal 11 hari tasyrik, tanggal 12 hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah itu hari tasyrik, berarti 4 hari. Apabila ada di antara kita orang muslim yang memang sehat walafiat akalnya dan sudah balik, dan dia memiliki kelebihan rizki dari 4 hari tersebut, kebutuhan pokok untuk 4 hari tersebut, maka disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Artinya disunnahkan untuk berkurban. Lalu bagaimana jika memang dia punya keluarga atau ada rumah tangganya? Seandainya satu rumah tersebut tinggal banyak orang, maka jika satu orang dari keluarga itu melakukan berkorban, kafat anhum, niscaya sudah cukup. Niscaya sudah cukup. Artinya apa? Kesunahan berkorbannya sudah gugur, karena sudah ada perwakilan dari keluarga di dalam rumah tersebut yang berkorban. Ini jika memang tidak ada kemampuan. Jadi pahami lagi, di dalam kabar Daruqutni dijelaskan, kutiba alayya an-nahl wa laysa biwajibin alaikum. Untuk baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan, diharuskan tadi berkorban. Akan tetapi untuk kita umatnya bukan kewajiban. Jadi yang namanya berkorban bukan kewajiban, tapi kesunahan. Falau fa'alaha wahidun min ahlil baiti kafat anhum wahid sanat likulin minhum. Jikalau ada satu orang yang tinggal di dalam satu rumah tinggal ada 7 orang, lalu satu orang tersebut mewakili yang lain, dia berkorban, maka kafat anhum, cukup sudah sebagai perwakilan dari rumah tersebut melaksanakan kesunahan berkorban. Jelas? Meskipun kesunahannya setiap individu, setiap orang yang ada di rumah itu. Jadi setiap orang yang punya kemampuan, dia orang Islam, akalnya sehat, ada kelebihan rezekinya, sunnah buat dia berkorban, bukan setahun sekali, bukan, tiap tahun. Dan bukan perwakilan, tapi perorangan. Kalau ada kemampuan. Seandainya tidak ada kemampuan, wah di rumah tangga ini ada 7 orang yang tinggal. Satu orang ini yang wajib menafkahi 6 orang tersebut, diwakilkan oleh satu orang ini sebagai penanggung jawab nafkah, dia yang berkorban, maka cukuplah pelaksanaan sunnah kifayah berkorban dilakukan oleh tadi pimpinan kepala rumah tangga. Karena memang tidak ada kemampuan untuk satu orang atau untuk perorangan dalam berkorban. Jadi kalau punya kemampuan satu korban satu orang, maka itu lebih baik, itu lebih bagus. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman di dalam memahaminya. Jadi
berkorban sekali lagi dia sunnatun alal kifayati muakkadatun. Sunnah ini di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Sunnahnya alal kifayah. Artinya bila sudah satu melakukan maka gugur kesunnahan buat orang di rumah tersebut. Jadi apa? Kalau kayak di kita, setiap rumah yang punya kemampuan maka disunahkan untuk berkorban. Dan yang namanya berkorban tidak menjadi wajib kecuali dengan bernazar. Kalau bahasa kitanya, contoh, si fulan berkata, saya nazar mau menjadikan kambing itu hewan kurban, atau saya bernazar menjadikan itu hewan untuk kurban, maka hukumnya wajib bagi itu orang melaksanakan berkurban karena dia nazar. Tapi bagi yang tidak nazar, hukum berkurban adalah sunnah. Wa biqaulihi hadhihi udhiyatun aw ja'atuha udhiyatun. Nah, kalau di dalam ini matan kitabnya disebut, jika ada orang memastikan ini hewannya adalah untuk berkurban, maka itu pun kategorinya nazar. Dibahas di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri buat kita orang awam dimaklumin, karena pendapatnya ulama ahli fikih dalam mazhab kitanya, jika ada orang berkata ini saya jadikan hewan korban saya, dia memastikan, berarti memastikan ini hewan bakal dijadikan hewan kurban, maka termasuk kategori nazar. Kalau nazar berarti hukum berkorbannya menjadi wajib dan haram orang tersebut dan keluarganya mencicipi hewan kurban tersebut. Berbeda dengan dia tidak mengucap seperti itu, maka dikatakan hukumnya sunnah. Dan sunnah nanti buat dia dan keluarganya mencicipi itu hewan kurban. Jelas kan ya? Jadi kalau udah berani berucap maka menjadi nazar. Tapi di dalam pendapat, salah satu pendapat ulama di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dijelaskan, buat kita orang-orang awam dimaklumi, artinya dimaklumi, dimaafkan. Kalau berucap maka tidak dikatakan nazar. Kenapa? Orang umum nggak ngerti katanya, nggak paham. Maka buat orang awam dikasih keringanan. Lalu bagaimana jadinya? Ya udah di hati aja. Cuman susah kan, emang bahasa kita di Indonesia apa? Ini hewan kurban. Susah. Mau ngapain aja beli kambing? Nggak iseng-iseng aja. Kan nggak mungkin. Ditanya, ini ngapain patungan sapi? Tumben-tumbenan. Ya bakal besok. Mau ngapain besok? Ente kagak tahu aja. Kan kepanjangan kalau kita jawab begitu. Mereka kalau ditanya, ngapain beli kambing? Buat korban. Ngapain beli sapi? Patungan buat korban. Kan buat korban. Jadi di sini katanya ada pendapat tadi, pendapat ulama di dalam mazhab Syafi'iyah yang mu'tamadnya tadi apa ya? Dikatakan nazar, tapi alhamdulillah kalau memang dia tidak berniat nazar maka tidak dijatuhi hukuman bernazar, maka berarti hukumnya sunnah. Wala yurji'u ilal ibilu wal baqar wal ghanamu, dan tidak diperbolehkan yang namanya berkorban kecuali dengan ontak, sapi dan kambing. Ontak, sapi dan kambing. Kebo saudaranya sapi. Jadi sama. Wa afdaluha, dan yang paling afdalnya adalah badanatun, satu ekor ontak
untuk satu orang, itu afdolnya kalau punya duit. Wah, nggak ada onta di negeri kita atau di kampung kita, cuma baqaratun, maka afdolnya satu orang satu ekor sapi, itu afdolnya. Misalnya siapa ini yang punya duit banyak, dia pengen satu ekor sapi sendiri, itu afdol, itu cakep. Apalagi kalau ada 20 orang yang kaya, setiap satu orang satu ekor sapi, wah kan kampung kita jadi kebagian daging banyak. Nah, ya. Jadi afdolnya onta, habis onta sapi, habis sapi tuma dhainatun, domba, kambing domba, tuma anzun, kemudian kambing Jawa. Ini kan kalau bahasa kita ada domba, ada kambing. Nah, afdolnya tadi yang pertama onta sendiri motong, artinya apa? Seorang satu onta. Wah, nggak ada duitnya atau nggak ada binatangnya, ganti ke bawahnya satu orang satu ekor sapi. Wah, nggak ada kemampuannya, ya kalau begitu turun lagi satu orang satu ekor domba. Wah, dombanya lebih mahal harganya, satu orang satu ekor kambing. Itu keafdolannya. Tsumma syirkun min badanatin. Nah, baru derajat yang berikutnya adalah yang patungan. Satu ontak 7 orang atau satu sapi 7 orang. Wasam usyiahin afdalu minal badanati, dan 7 ekor. Ini tadi domba, kambing itu lebih afdal daripada satu sapi, Jadi ntar ada pendapat-pendapat tentang keafdalan. Afdalnya mana nih? Nah, dilihat tadi. Kalau berbicara tentang daging berarti hewan yang paling besar onta. Onta tidak ada di kampung kita, berarti sapi. Jadi kalau ditanya nih beli kambing atau beli sapi, afdalan beli sapi. Kalau memang di kampung kita lagi membutuhkan banyak daging, karena memang untuk penunjang makanan pokok misalnya. Jadi kalau ditanya tentang afdalnya apa sih? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau dilihat dari dagingnya banyakan mana, maka yang paling afdal adalah onta atau sapi. Nanti kalau dilihat lagi paling nikmat, rasanya paling lezat, maka paling afdalnya di antara semua adalah domba, dan dombanya yang putih. Nah, nanti bila ditanya lagi keafdalan tentang warnanya, maka warna yang paling bagus adalah warna putih karena enak dipandangnya. Jadi kata ulama di dalam kitab disebut apa? Kalau ada orang bertanya, terus afdalnya korban apaan dong? Sapi, domba, apa kambing? Jawabannya dari ulama tergantung dari sisi mana kamu memandang. Jikalau dari sisi banyaknya daging, maka hewan terbesar yang afdal. Dan jikalau kelezatan yang kamu bicarakan, maka domba yang paling afdal. Dan jikalau warna yang kamu bicarakan adalah putih warnanya, jelas. Jadi kita lihat mana yang lebih maslahat. Wah, saya mau kambing aja. Yang korban cuma ada 20 orang. Beli kambing, kambingnya kambing kecil lagi. Mau domba, mau kambing biasa ya, kecil, 20 ekor. Dibagiin CRT. Lah kebagiannya berapa banyak? Kebagian yang begitu gak pakai kita punya, ada kita telan langsung habis. Artinya ini perlu pengevaluasian buat kita di kampung kita.
yang kita bicarakan kampung kita. Artinya di dalam pendistribusian agar lebih tertata dan teratur. Jangan yang dari sini ntar ngambil lagi ke sono, yang dari sono kebagian juga yang dari sini, akhirnya berantakan, dapatnya dikit-dikit. Yang dari sini Al-Hidayah berapa banyak ini masjid, orang-orang sekitar masjid yang berkorban. Wah, korbannya ada 20. Oh, berarti yang tinggal di seputaran Masjid Al-Hidayah cuma 20 rumah. Berarti rumah yang lain pada gak ada, karena hewan korbannya cuma 20. Karena kesunahannya bagi setiap orang yang mampu. Nah, berarti orang kampung kita pada susah kalau hewan korbannya dikit. Nah, ini buat yang mampu jangan sampai ketinggalan. Ini ladang buat kita beramal, buat nanti jadi apa? Tunggangan kita di akhirat. Allah Ta'ala tadi apa? Datangkan di hari kiamat itu hewan korban kita. Kalau dikasih pahala sebanyak bulu tuh hewan yang kita korbankan, berapa banyak kita pahala. Jadi apa? Buat orang-orang yang punya kemampuan dianjurkan, sangat disunnahkan untuk berkorban. Jangan sampai ketinggalan. Ini peluang beramal saleh. Jadi tadi ditata yang benar sehingga per orang nanti kebagiannya lumayan banyak. Jadi nggak timbang nyobain doang, tapi bisa untuk dia makan sama keluarganya di rumah-rumah masing-masing di sekitar kita. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi pembagian kupon juga jangan terlalu meluas kemana-mana, udah seputaran mana. Ini dari mana yang berkorban? Dari seputaran masjid, ya udah bagikan untuk seputaran kita. Jangan terlalu jauh, bagikan di daerah kita aja. Nah, ini panitia juga tadi sama. Barangkali karena panitia lebih capek, misalnya yang pada kerja, mungkin dia dikasih yang lain sebungkus, bisa jadi 2 bungkus dia capek. Atau dia pengen enggak, saya mau beramal, oh pahalanya banyak banget, pahala dia banyak banget. Saya enggak berkorban, tapi saya pengen apa? Membantu untuk apa? Kelangsungan itu acara korban. Orang lagi mau mengerjakan kesunahan, ini satu orang ini dia nggak kerjakan tapi dia membantu kelangsungan itu kesunahan, maka dia pun mendapat pahala. Dia kerja, dia bantuin, kemudian itu daging dinikmati oleh banyak orang, maka setiap orang yang makan daging dia pada girang, maka terkirimlah pahala buat tadi panitia yang pada capek. Dia nyincangnya, dia ngebelahinnya, dia ngebersihin kotorannya tadi, sampai itu daging nyampe ke rumah-rumah orang. Jadi kalau memang tadi kita belum ada rezekinya, kita bisa bantu, karena itu ladang amal juga buat kita untuk di akhirat. Tapi bagi yang punya kelebihan rezeki, hendaknya jangan sampai ketinggalan untuk dia ikut kesunahan berkorban. Wa syartuha min al-ibil ayakuna la 5 sinina tamah wa min al-baqar wal ma'zi sanatain tamatan wa min al-dhani sanatun tamatun. Kalau untuk onta ukurannya 5 tahun sempurna. Kalau untuk sapi umurnya umur 2 tahun. Sapi, kambing umur 2 tahun sempurna. Itu yang boleh dijadikan hewan kurban. Kalau untuk domba 1 tahun sempurna boleh dijadikan hewan kurban. Wa anna takuna jarba wa in kala, dan tidak boleh hewannya hewan yang kena penyakit kulit misalnya. Hewan kena penyakit kulit dikorbanin nggak boleh. Nggak boleh. Ini bagi orang yang punya kemampuan, harus dia beli hewan kurbannya yang sehat, yang bagus. Wala syadidatul araj, dan juga tidak boleh
Dia beli hewan korbannya yang pincang, pincangnya sampai terlihat, sehingga saat dia berjalan bersama yang lain dia ketinggalan. Nah itu nggak boleh juga dijadiin hewan korban. Badannya gemuk, kakinya tadi ketinggalan dalam berjalan. Karena berbicara tentang korban ini bukan hanya dinikmati dari segi banyaknya daging, tapi juga mandor, penglihatan. Wala adfa'a, dan tidak boleh juga hewan korban tersebut dari hewan yang sangat kurus. Hewan-hewan berkurus banget, paling ada murahan jadinya. Nggak boleh. Kalau kebangetan kurus nggak boleh. Ya nanti berarti kagak sehat dia, kagak sehat. Wala majnunah, gitu juga hewannya apa? Hewan gila. Hewan gila. Nah itu nggak boleh juga dijadiin hewan korban. Wala amya, begitu juga yang buta kedua matanya, itu nggak boleh. Wala aura, dan tidak boleh juga yang putih matanya sebelah agak ada. Jadi apa? Penglihatannya sebelah misalnya nggak ada, itu nggak boleh juga. Wala maridatan maradan yufsidu lahmaha, dan tidak boleh juga hewan yang penyakitan, yang mana dengan sebab sakit tersebut rusaklah dagingnya. Kan suka ada hewan begitu dipotong dalamnya ada belatung. Hewannya hidup, sapi hidup, kambing hidup, begitu disembelih pas dibuka dibulat ada yang busuk misalnya dalamnya. Nah, ini hewan penyakitan nggak boleh dijadiin hewan korban. Nah terus gimana? Kita kan nggak tahu. Nah yang jual misalnya pedagang musiman, dia bukan ahli hewan. Ya, saat dia beli tentunya dia hendaknya bertanya kepada si penjualnya, Yang penting sudah berupaya bertanya kepada penjualnya tentang kondisi kesehatan hewan tersebut. Wa ana yabi syai'un min udhuniha wa inqalla, enggak boleh telinganya tadi putus. Au lisaniha, atau lidahnya, au dhar'iha, atau susunya tadi, au aliyatiha, begitu juga bokongnya enggak boleh. Atau juga dia punya buntutnya. Wala syai'un dhahirun min fakhidhiha, enggak boleh juga pahanya pakai somplak dikit, walaupun itu binatang tetap hidup, enggak boleh cacat. Wa anna tadhhaba jami'u asnaniha, enggak boleh giginya rontok semua. Wah yang ini aja nih Bu, wah ini udah kupak. Oh udah bukan kupak lagi, giginya habis ini. Nah ini enggak boleh juga dijadikan hewan kurban. Enggak boleh. Wa yan litadhiya biha inda tahri au qablahu, dan hendaknya buat yang berkorban dia pasang niat ketika disembelih itu korban atau sebelum disembelih. Sebagaimana kita puasa, kita niatnya sebelum tiba fajar, sebelum tiba subuh, sebelum puasa. Nah begitu juga dengan berkorban katanya. Bagi yang berkorban dia pasang niat, artinya dia niatkan tadi ikut ke sunnahan. Wa waqtu tadhiyah ba'da dhul syamsi yauman nahri, dan waktunya berkorban adalah setelah terbitnya matahari di hari raya Idul Adha. Wa mudhi qadri rak'ataini wa khutbataini, bukan hanya terbit ya sekarang yang udah terbit matahari. Dan ini kan baru boleh sholat ya sekarang, 1,5 jam dari waktu subuh baru boleh kita sholat lagi. Jadi nggak boleh tadi, boleh cepetan nih hari raya Idul Adha, sunnahnya pagian. Jam 6 kurang seperempat dia bikin sholat, belum boleh. Masuk waktu sholat Idul Adha itu bersamaan dengan tibanya waktu isyraq, baru setar diperbolehkannya. Makanya ngerjain berkorban juga nggak boleh sebelum tiba waktu isyraq. Tadi jam buru-buru 5:30 deh dia korban, dia potong biar ntar katanya cukup waktunya untuk ngerapiin. Dari 5:30 dia udah potong-potongin ke hewan misalnya, maka hukumnya menjadi sedekah biasa, bukan berkurban, bukan dapat pahala kesunahan berkurban, tapi pahala sunnah bersedekah seperti biasa.
Jadi berkorban itu waktunya, disembelihnya itu binatang nanti setelah terbit matahari dan cukup waktu untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Kesunahannya sholat Idul Adha itu lebih awal. Kalau sholat Idul Fitri itu rada siangan, agak siangan. Kenapa? Karena kalau Idul Adha mau ada penyembelihan hewan kurban, biar waktunya lebih panjang, maka sholatnya segera. Tapi segera yang penting sudah masuk waktu, bukan segera yang penting sepagi mungkin, bukan. Tapi sudah masuk waktu. Nah, berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu kesunahan pelaksanaan sholatnya agak lebih siang. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum mengeluarkan zakat agar tetap masih bisa mengeluarkan zakat fitrahnya. Jelas. Jadi sunnah Idul Adha agak pagian untuk sholatnya dari dia. Dan tadi untuk menyembelihnya kapan? Setelah terbit matahari, udah tinggi itu matahari dan cukup mengerjakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, maka itulah masuk waktunya untuk memotong hewan kurban. Wa yaqtadu ila akhir ayyam tasyrik, dan kapan habis waktunya? Habis waktunya hari terakhir hari tasyrik. Hari terakhir hari tasyrik. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah. Habis zuhur masih boleh, habis asar masih boleh. Yang penting apa? Belum terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah atau tanggal 13 bulan haji. Selagi belum terbenam matahari, masih ada waktu untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ini lalu dagingnya gimana? Dagingnya harus segera dibagiin, kalau kagak panitianya zalim. Gak boleh ngelewatin dari waktu tasyrik. Karena waktunya untuk bergembira tersebut di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Itu diafa'am, undangan umum namanya. Maksudnya apa? Open house. Kalau bahasa kerennya open house. Jadi hari 10 berarti hari pas hari Idul Adha-nya. Dan 3 hari tasyrik. Di waktu 4 hari tersebutlah yang apa? Yang diperlukan tadi. Ini kesunahan berkorban adanya di 4 hari tersebut. Kalau udah lewat, enggak apa? Enggak berbicara lagi tentang korban. Jadi itu apa? Itu daging jangan disimpan-simpan untuk nanti, jangan. Maksudnya ini untuk panitia. Tapi kalau kita yang dibagi lalu kita taruh, tahun depan baru kita makan, enggak apa-apa. Ya punya kita. Kita dibagi nih. Dari apa? Hewan kurban tersebut. Terus kita taruh, kita makannya tahun depan, boleh nggak? Boleh kalau masih enak. Tapi kalau kita panitia, ya hewan habis disembelihin semuanya, udah direncakin, udah rapi, dimasukin kantong-kantong, terus kita tahan, bagiin ntar minggu depan, dosa gitu. Kenapa? Nah ini waktunya 4 hari. Waktunya 4 hari. Ya subuh. Subuh waktunya udah habis, sekarang udah isyraq. Terus gimana? Tetap wajib. Wajib kerjakan sholat subuhnya. Tapi plus dosa. Kenapa? Kenapa kamu dengan sengaja-ngaja tidak mengerjakan sholat subuh pada waktunya? Nah begitu pula dengan tadi pembagian hewan kurban. Nah berbeda lagi kalau memang di kampung sini misalnya, wah, setiap rumah motong per orang kambingnya. Kayak dia kayak di Kota Tarim misalnya. Itu masing-masing rumah pada motong sendiri. Per rumah berapa ekor. Nah kalau setiap rumah motong sampai 5 ekor, masa dia ada kebanjiran daging kambing, kampung kita. Kalau setiap rumah motong sampai banyak, boleh tuh daging bagiin ke kampung lain atau pindahin ke kota lain. Kenapa? Di kampung sini udah pada apa? Kemelekran daging. Jelas? Nah ini makanya di kampung kita masih kurang pakai dioper kampung lain nanti. Kampung kita pada ngap-ngapan ntar. Jadi bagian di kampung kita. Jelas nggak? Jangan dioper ke tempat lain. Yang mau berkorban di kampung kita.
biar di kampung lain nanti terbangun lagi orang-orang kayanya, biar mereka nanti memahami lagi bahwasanya kesunahan itu bukan setahun sekali dan bukan perwakilan tapi personal bagi mereka yang punya kemampuan rezeki untuk melaksanakan berkurban. Ya. Kalau kirim kampung sono nggak ada ya, akhirnya orang kampung sono tak kebiasaan dikirim mulu, yang kayaknya tak ada korban-korban. Jadi biar apa? Menghidupkan tadi, menghidupkan kampung-kampung kita masing-masing dengan menerapkan, mengerjakan, mengikuti syariat kesunahan berkurban yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bagi belum memiliki kemampuan jangan bersedih hati, karena Nabi Muhammad SAW sudah meniatkan berkorban juga untuk kita umatnya. Jadi yang belum punya kemampuan jangan kecil hati, karena Nabi SAW sudah apa? Menyembelihkan hewan kurban untuk umatnya yang tidak memiliki kemampuan. Ya, yang jelas tadi, ayo sama-sama berpartisipasi, saling mendukung. Yang kaya yang punya harta, dia beli hewan kurbannya. Yang tidak membeli hewan kurban, bantu pelaksanaan hari raya tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah berikan rezeki yang halal, yang manfaat, yang barakah di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.